Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita menjadi orang-orang yang dimudahkan melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa kita melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini adalah pengamalan dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Gitu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara ibadah dan pertolongan. Karena memang kita tidak bisa beribadah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu hal yang hendaknya dilakukan ya menjelang masuknya bulan Ramadan adalah minta kepada Allah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah agar bisa memasuki bulan Ramadan yang tinggal 1 hari lagi. Ya, nanti sore insyaallah ya ru'yatul hilal kita lihat dan gitu. Ya, kemudian apa? Minta. Karena meskipun tinggal 1 hari lagi, ya tidak ada yang jamin. Gitu. Misalnya sudah pemerintah memutuskan puasa hari Selasa, gitu. Tidak ada yang jamin umur kita sampai hari Selasa kan gitu. Ya kalau ada yang berani jamin saya yakin sampai hari Selasa kan gitu. Ya, enggak ada, Pak. Karena kalau kita lihat ternyata dan kita renungi, Nabi SAW kan mengatakan inna min amarati sa'ah kasratu mautil fuja'ah. Di antara tanda kiamat banyaknya kematian yang tiba-tiba kan gitu. Kematian tiba-tiba biasanya karena jantungan kan gitu ya. Ya, malam Ramadan ya harusnya besok puasa tiba-tiba dengerin petasan mati kan gitu bisa. Ya, banyak. Ya, dan ini sudah menjadi hal yang realita gitu. Terkadang besoknya puasa sekarang meninggal.
Bahkan bukan hanya puasa, ikut sahur bareng. Habis sahur meninggal mungkin. Ya. Kematian mendadak bisa jadi karena kecelakaan dan lain sebagainya, dan itu menjadi salah satu tanda kiamat. Ya, dan tentunya kematian mendadak itu lebih berat meninggalkannya daripada kematian yang memang sudah diawali dengan rasa sakit dan lain sebagainya kan itu. Ya, banyak orang awalnya ngobrol bareng, 1 jam kemudian meninggal, dan ini ya adalah hal yang tentunya berat ujiannya. Nah, maka hadirin sekalian, sekali lagi menjelang Ramadan, ayo kita tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjumpai Ramadan. Yang kedua, bisa melaksanakan segala macam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Minta, karena betapa banyak orang di bulan Ramadan puasa aja nggak puasa gitu. Ya, ibadah-ibadah yang lain apalagi. Ya, kenapa? Ya karena nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ketika kita bisa beribadah. Bersyukur ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa, Pak. Ya, bulan yang merupakan kita katakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran kan gitu. Allah mengatakan bahwasanya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada 12 bulan di sisi Allah, ya, dan salah satunya bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan itu seperti bonus buat kita. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak sekali ya faedah, ada banyak sekali pelipatan gandaan pahala dan lain sebagainya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan yang afdol. Ya, ini bulan yang banyak sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan bulan Ramadan? Ya, ini sekedar untuk mengingat-ingat saja. Yang pertama adalah syahrul Ramadan, syahrun nuzulil Quran wal kutubus samawiyah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran dan ya kitab-kitab yang datang dari langit, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, Pak. Jadi semua kitab itu Allah turunkan di bulan Ramadan, terutama Al-Quran. Makanya ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar misal, atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan di malam Lailatul Qadar, kami turunkan di malam yang penuh berkah. Ini memang kekhususan Al-Quran. Bahkan dengan khususnya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain juga, dalam sebuah hadis, ya, dengan sanad yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Tabrani, ya, Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Unzilatis suhufi Ibrahim awwalu lailatin min Ramadan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhufnya Ibrahim itu turun di malam pertama bulan Ramadan, atau di awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah, sedangkan Taurat diturunkan lisitin madad min Ramadan, diturunkan 6 hari berlalu dari bulan Ramadan. Artinya pada 6 hari bulan Ramadan diturunkan surat atau diturunkan Taurah. Ya. Wa unzilal Injil li 13 madad min Ramadan, diturunkan Injil 13 hari di bulan Ramadan.
Ya, tentunya bulan Ramadannya berbeda-beda. Nah, wa unzila Zabur li 18 khalat min Ramadan. Dan Zabur diturunkan 18 hari di bulan Ramadan. Jadi hari ke-18. Wa unzilal Qur'an li arba'a wa isyrina khalat min Ramadan. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan 24 hari di bulan Ramadan. Nah, ini berarti semua kutubus samawiyah ya dari hadis ini ya semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Nah, tentunya kalau kita lihat Pak penurunan Al-Qur'an ya itu ada beberapa tahapan. Ya ada beberapa tahapan penurunan Al-Qur'an. Tahapan yang pertama adalah penulisan di Lauhul Mahfuz. Ya, ini semua sama dengan penulisan takdir dan lain sebagainya. Ya, jadi Allah menulis seluruh takdir manusia dan tersimpan semuanya di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 78. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah bacaan yang mulia. Ya, fi kitabim maknun. Ya, pada kitab yang terpelihara yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya. Dalil yang lain dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 Allah katakan bal huwa Qur'anum Majid. Ya, bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Ya, fi lauhim mahfuz. Yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ini ya, jadi Al-Qur'an ya lebih dahulu tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan ini tentunya menunjukkan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui apa yang akan difirmankan. Ya, ini menunjukkan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam masalah takdir misalnya, salah satu yang harus kita akui dan kita yakini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah tahu gerak-gerik kita. Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, bahkan sebelum menciptakan kita, kan gitu. Ya, maka Allah ya ilmunya maha luas, termasuk di dalam masalah Al-Qur'an, ikhwah. Ya, Allah itu sudah tahu yang akan difirmankan dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua, Allah turunkan ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Artinya diturunkan ke langit dunia. Proses penurunannya ini ya, yaitu apa? Langsung 30 juz, Pak. Ya, dan ini yang harus kita yakini bahwa Al-Qur'an itu 30 juz, enggak lebih, Pak. Jangan kayak orang-orang Syiah bahwasanya Al-Qur'an ini sudah dirubah oleh para sahabat aslinya 3 kali lipat dari sekarang kan gitu. Ya, berarti berapa juz? 90 juz, Masya Allah. 80 juz urung karuan apal kan ya. Ya 90 juz. Tapi orang-orang Syiah kalau suruh menunjukkan Quran mereka nggak bisa. Ya, dan mereka tidak akan berani menunjukkannya. Ya, tidak ada karena gitu. Ya. Nah ini jadi Allah turunkan 30 langsung ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Nah, inilah tepatnya berada pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, nah ini proses penurunan yang kedua ke langit dunia diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, dan para ahli tafsir ya menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan nazal au nuzilal Qur'anu jumlatan wahidatan
fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan kalau digabungkan dengan riwayat ya yang tadi bahwa Al-Quran diturunkan di hari ke-24, berarti maksudnya adalah malam 25. Gitu. Ya, berarti Lailatul Qadarnya pada saat malam 25. Ini di Baitul Izzah dan lain sebagainya. Dan riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Hajar, kemudian juga disepakati oleh Al-Hakim dan juga Al-Imam Az-Zahabi. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, ya baru kan kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, inilah tahapan yang ketiga, yaitu tahapan penurunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penurunan Al-Quran dari langit dunia menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini diturunkan secara bertahap ya kepada Rasul dengan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Allah turunkan yang pertama surat apa Pak? Masa nggak tahu yang pertama kali turun Pak? Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 kan gitu. Ya. Kemudian habis itu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang terakhir turun adalah surat ayat apa Pak? Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhir. Ini turun pas hari Jumat ya, di hari Arafah ya, pada saat berarti prosesi ibadah haji. Ya, makanya orang-orang Yahudi kalau melihat ayat ini turun kan mengatakan apa? Kalau seandainya ayat ini turun pada kami jadikan dia sebagai ya hari Id kan gitu. Ya sebagai hari Id. Nah, yaitu di hari Arafah. Nah, ya selepas itu Rasul pulang ke Madinah, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian beliau meninggal. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Jadi prosesi penurunan Al-Quran itu dalam 3 tahapan. Allah tulis di Lauhul Mahfuz, Allah turunkan ke langit dunia 30 juz. Allah turunkan berangsur-angsur kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa dan lain sebagainya. Ini dalam ya secara bertahap. Ya, dan tentunya ini dalilnya banyak, di antaranya juga dalam surat Al-Furqan ayat 32. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 32, orang-orang kafir itu nanya kepada Rasul. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir itu nanya, ya, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekali saja? Artinya sama dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau kitab yang lain itu penurunannya langsung sekali, Pak. Taurat, Injil, Zabur, dan ini yang membedakan antara mereka dengan Al-Quran. Ya, Allah turunkan Taurat langsung kepada Nabi Musa. Ya, Allah turunkan Zabur demikian langsung kepada Nabi Daud. Ya, dan Injil pun demikian. Tapi Al-Quran berbeda. Ya, dalilnya ini tadi surat Al-Furqan. Ya, kenapa orang Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah langsung sebagaimana yang sebelumnya? Ya, dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Allah tidak membantah kalimat ini bahwa Al-Quran itu turun tidak sekali waktu. Ya, tujuannya apa? Kenapa Al-Quran turunnya berangsur-angsur? Linutsabbita bihi fuadak, ya, agar menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menguatkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian ya Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya setiap Ramadan ya selalu ya, menguatkan Al-Qur'an bersama Jibril. Murojaah Al-Qur'an bersama Jibril. Ya, dan inilah yang hendaknya para umatnya melakukannya hari Ramadan atau bulan-bulan Ramadan, bulan ya puasa, perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, karena demikianlah para ulama, Pak. Ya, kalau udah bulan Ramadan mereka menghatamkan Al-Qur'an. Ya, mereka terus-menerus menghatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian fadail yang lain, keutamaan yang lain. Syahrul Ramadan syahrul qiyami wat tarawih wat tahajud. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melakukan qiyamul lail, melakukan tarawih, melakukan tahajud. Ya, ini keutamaan bulan Ramadan. Ya. Di antaranya misalnya Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan untuk apa? Untuk sholat. Ya, untuk sholat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya pengampunan dosa wa takfirud dzunub huna adalah dosa-dosa kecil kan gitu. Ya, karena kalau dosa besar selalu diiringi dengan apa? Dengan taubat. Nah, kemudian di antara dalil yang lain, ya, bahwa orang yang melakukan tarawih, ya, berdiri di bulan Ramadan adalah termasuk orang-orang yang siddiqin wa syuhada. Ya, dia termasuk orang-orang yang jujur, ya, dan termasuk orang-orang yang mati syahid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, ya, lalu disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita, dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu salawatil hams wa adaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana. Pertanyaannya dia, ya Rasulullah, kalau saya mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, lalu aku sholat 5 waktu, aku menunaikan zakat, dan aku berpuasa di bulan Ramadan dan bangun lalu melakukan sholat di malam Ramadan, kata dia. Jadi di bulan Ramadan dia tambahin, ya, saya puasa Ramadan, malamnya saya melakukan tarawih. Famimman ana, saya ini termasuk yang mana kalau gitu? Kira-kira saya masuk golongan yang mana? Maka Nabi menjawab, minas siddiqin wasyuhada. Engkau termasuk dari orang-orang yang jujur, ya, dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Ya. Karena kalau kita lihat ikhwah sekalian, golongan manusia kan ada 4. Ya, yang pertama para nabi, al-anbiya, minan nabiyyin. Golongan yang kedua adalah siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, golongan ini adalah ditempati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, dan yang keempat adalah orang-orang soleh.
Ya, orang-orang soleh ini orang-orang yang istimewa. Naam. Ya, tetapi orang yang berdiri untuk sholat taraweh, ya, lalu melakukan rukun Islam yang 5 selain haji. Karena di sini tidak disebutkan haji, karena haji itu sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu haji berarti ya tidak diwajibkan haji. Makanya di sini kalau saya bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ya, lalu melaksanakan sholat tentunya ini. Yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa, plus saya bangun malam. Maksudnya sholat taraweh. Ya, Nabi mengatakan engkau termasuk as-siddiqin wasyuhada. Masya Allah. Ya, berarti ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang mendirikan sholat taraweh. Kemudian ikhwah sekalian, ya, ketika melaksanakan sholat taraweh, laksanakanlah bersama imam. Ya, laksanakanlah bersama imam sampai selesai, Pak. Sampai selesai. 6. Karena kalau seseorang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia ditulis sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, ada Al-Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa khusiba lahu qiyamul lailah. Seseorang ketika sholat bersama imam sampai selesai, Pak. Ya, sampai selesai, maka dia dihitung sebagai orang yang sholat semalaman penuh. Ya, maka ketika kita sholat bersama imam, ya jangan sampai kita itu kadang pas witir, udahlah saya witir sendiri di rumah, nanti nambahin di dalam. Eman-eman kan gitu. Kita masih bisa nambahin nanti di rumah, bisa. Nggak usah harus witir lagi, yang penting kan gitu. Ya, tapi supaya kita tetap mendapatkan apa? Ya, sholat semalaman, sholatlah bersama imam sampai witir selesai. Ya, selesai dari witir, udah kita terhitung sholat semalam penuh. Lah boleh nggak sholat lagi? Masih boleh, silakan. Yang penting la witrona fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, makanya ketika bangun sahur, Pak, ya kalau bisa awali dengan sholat malam. Ini waktu sahur kan waktu sepertiga malam terakhir. Ya, jadinya apa? Sambil kita bangun sahur, kita wudhu, sebelum sahur kita sholat dulu. Terserah Bapak mau nambahin berapa. Yang penting intinya jangan ganjil. Ya, habis itu apa? Minta sama Allah baru sahur. Ya, baru selepas itu menunaikan ibadah sahur. 6. Ya, jadi sholatlah bersama imam. Ya, imamnya sholat 11, ya ikuti 11. Ya, jenengan kok sholat di 23, ya ikuti sampai 23 kan gitu. Tapi yang paling penting ketika sholat adalah tumakninah kan gitu. Ya, kalau sholat 23 rakaat 7 menit berarti ada sesuatu yang hilang. Napa niku, Pak? Tumakninah. Padahal tumakninah rukunnya sholat. Udah capek-capek sholat, ya 23 rakaat misalnya, tapi ternyata qadarullah apa? Enggak tumakninah, ya enggak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Nah, maka demikian. Jadi ya, salatlah bersama imam sampai selesai. Taib, itu ya, keutamaan Ramadan yang kedua. Kemudian yang ketiga, syahrul Ramadan syahrul takfiridz dzunub. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menggugurkan dosa. Ya, tadi sudah kita sampaikan di awal. Ya, di antaranya Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi
Wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, di sini syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Ya, syarat yang pertama jelas penuh keimanan. Ya, Islam. Ya, orang kalau non muslim mau melakukan ibadah apapun ya nggak bakal diterima. Ya, nggak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah 3, bukan hanya ikhlas dan ittiba, apa? Islam. Oh, ya jelas kalau Islam kan gitu. Rasul amri al-Islam. Pokok dari segala sesuatu adalah Islam. Ya, maka ini. Nah, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Yang kedua ihtisaban. Mana ihtisaban? Ihtisab itu maknanya adalah ya thalabul ajr. Ya, meminta pahala, mengharap pahala. Dan inilah ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau ada statement, ada kalimat misalnya apa? Ya, kalau kamu ibadah nggak usah ngarepin pahala kan gitu. Nggak usah takut neraka. Ya, jadi nggak usah minta surga, nggak usah takut neraka. Cukup dengan kecintaan kepada Allah. Nah, ini salah. Ini kalimat yang tidak benar. Nabi itu ngajarin kita, ya, untuk apa? Yang namanya ibadah ya pasti ngarepin pahala. Kita itu ibadah, Pak. Ya pilarnya ya 3, al-khauf wal roja wal mahabbah. Ya, rasa takut, berharap dan rasa cinta. Ini harus ada 3-tiganya. Ya, 3-tiganya harus ada. Jangan sampai kok salah satu doang yang dilakukan, tidak. Ya, maka pilar ibadah itu yang pertama rasa takut kan gitu. Takut di sini maksudnya takut dari hukuman Allah, takut dari azab Allah, takut dari nerakanya Allah. Yang kedua roja itu artinya apa? Berharap. Begitu. Ya, berharap apa? Berharap pahala di sisi Allah dan berharap apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, Pak. Ya, kemudian ditambahi dengan rasa cinta, kecintaan terhadap ibadah tersebut, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ikhwas sekalian, jadi ya, kalau puasanya diiringi keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, demikian pula kalau dia ya bangun di malam Lailatul Qadar, ya, untuk apa? Ya, sholat dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita katakan tadi, pengampunan dosa di sini maksudnya adalah dosa kecil gitu. Ya, karena selalu ikhwah yang namanya dosa besar harus diiringi dengan apa, Pak? Taubat. Ya, harus diiringi dengan taubat. Kalau jenengan ini melakukan dosa besar, iringi dengan taubat. Ya, tapi kalau dosa kecil, ya, ini bisa terhapus dengan hanya kita puasa, dengan kita sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ya, naam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan pengguguran dosa. Ya, pengguguran dosa-dosa kita, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terus kita, Pak, di bulan Ramadan ya apa? Berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Ya.
Lalu apa? Salah satu hal menghadapi bulan Ramadan, awali dengan tajdidut taubah. Awali dengan apa? Memperbaharui taubat terlebih dahulu. Apa hubungannya taubat dengan Ramadan, Mbak? Kenapa sih kalau mau Ramadan orang banyak mengatakan, ayo perbaharui taubat. Ya, sebelum masuk Ramadan. Apa hubungannya taubat dengan Ramadan kira-kira, Pak? Ya. Ikhwah sekalian, ya, ketika seseorang banyak dosanya, ya, dia banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, itu buat ibadah gampang apa angel kira-kira, Pak? Hah? Jenengan ya, kita katakan kalau lagi banyak dosa dan maksiat, ibadahnya gampang apa sulit, Pak? Sulit. Kok ngerti ya, Pak ya? Pengalaman ya? Ya iya kan gitu. Pengalaman kita. Pada saat iman lagi nukik, itu abot alot ngibadah pasti. Ya. Makanya apa? Supaya gampang, ya, apa yang kita lakukan? Bersihkan dari kemaksiatan. Bersihkannya apa? Dengan taubat. Ya, karena memang Nabi mengatakan apa? Innal abda wa innal mu'mina, dalam riwayat yang lain. Seorang hamba atau seorang mukmin idza adnaba dzanban, apabila melakukan dosa, apa yang terjadi? Ada satu titik hitam di hatinya. Kan gitu. Satu titik hitam nempel. Maksiat lagi titik hitam nempel. Kalau terus-terus dia melakukan maksiat, jadi apa? Hatinya terpenuhi dengan titik hitam. Nah, kalau udah kepenuhi ini udah berat, Pak nih. Ya, dia tidak bisa membedakan bainal haq wal batil. Ya, sulit untuk beribadah dan lain sebagainya. Nah ini. Ya, tapi Nabi mengatakan fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Kalau dia tobat, ya, lalu ya, keluar dari kemaksiatannya, berhenti dari kemaksiatannya, wastaghfara, kemudian istighfar minta ampun, maka hatinya kembali cemerlang kan gitu. Kalau udah kembali cemerlang, mudah bagi kita untuk ibadah. Nah, makanya masuk Ramadan, ya, salah satu yang dianjurkan tajdidut taubah, ya, yaitu apa? Memperbaharui taubat supaya kita bisa melakukan ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan gampang. Ya, kita bisa melakukan puasa mudah, sholat tarawih juga semangat, baca Quran juga mudah, sedekah, ya, dan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan akan mudah dilakukannya. Ya, nah kalau sudah kosong kan gitu, ya, karena kita nggak mungkin nggak melakukan dosa, Bapak Ibu. Ya, setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang mau bertobat kan gitu. Maka bertobat. Kalau sudah tajdidut taubah, masuk Ramadan kita gampang melakukan ibadah. Nah, Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita dengan mudahnya. Ya, dosa-dosa kecil kita dibersihkan. Nah, kemudian apa ikhwas sekalian? Dalam sebuah hadis misalnya, sungguh merugi orang yang keluar Ramadan dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Raqan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al minbar. Naik mimbar. Ya, dan tingkatan mimbar Nabi itu ada 3 tingkatan. Ya. Maka ketika Rasul naik mimbar pertama, tiba-tiba Rasul mengatakan amin. Naik mimbar yang kedua, tangga yang kedua maksudnya. Ya, tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Naik ke tangga yang ketiga, tiba-tiba Rasul mengucapkan amin kan gitu. Sahabat nanya, begitu Rasul sudah naik mimbar, ya Rasulullah, sami itu kata qulu amin salah sama rot. Wahai Rasul, kami mendengar dengan jelas
engkau mengucapkan amin 3 kali. Ya, ada apa ya Rasul? Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'ani Jibril, datang Jibril. Ya, maka Jibril itu terbiasa ternyata muncul, ya, meskipun tidak dilihat oleh para sahabat, kan gitu. Ya, kadang muncul, ya, tiba-tiba kirim salam sama Aisyah misalnya. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril ini datang, ada di samping saya, kan gitu. Ya Aisyah, ya Aish, kata Nabi, ya, wahai Aish, ini Jibril kirim salam. Ya, maka Rasul Aisyah mengatakan waalaikumsalam. Ya, dan ternyata Jibril ada di samping Rasul, tapi Aisyah tidak melihatnya. Nah, ini juga para sahabat terkadang nggak ngelihat Jibril. Ya, maka kata Rasul, datang Jibril. Tiba-tiba Jibril mengucapkan, ya, sungguh celaka seseorang adraka Ramadan fansalahu minhu falam yukfar lahu. Dia mendapati bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dia tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, maka aku mengucapkan amin yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, celaka seseorang adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi tidak berhasil membuatnya dia masuk surga. Maka ucapkan amin. Ya, lalu Jibril mengatakan yang ketiga, celaka seseorang yang namamu disebut lalu dia tidak mengucapkan sholawat atasmu, maka aku mengucapkan amin. Masya Allah. Yang berdoa malaikat yang utama, Jibril. Jibril ini pimpinannya malaikat. Ya, Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, Ra'aitu Jibril, saya melihat Jibril di perang Uhud mengenakan baju besi, memimpin pasukan malaikat. Dan itu. Nah, ini Jibril. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang berdoa, yang mengaminkan siapa? Rasul. Ya, kan pasti terkabul, Pak. Ya, makanya apa? Doanya, ya, jangan sampai kita masuk dalam doa tersebut. Celaka seseorang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu, dia tidak diampuni dosa-dosanya, malah membuat dosa sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka bulan Ramadan adalah bulan pengguguran dosa. Nah, ya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Ya, bulan pembebasan dari api neraka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, nah, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam pertama bulan Ramadan, sufidati syayatin, ya, wa maraddatul jin. Apabila malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Ya, jadi langsung malam pertama kan gitu. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ya, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Ya, wa futihat abwabul jannah falam yuglaq minha bab. Ya, kemudian apa? Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Kemudian, ya, ada yang akan menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah Ramadan ini. Wa ya baghiyasyar aksir, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, stop, berhenti. Ya, di bulan
Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah akan memerdekakan hamba-hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam Ramadan, Masya Allah. Ya, jadi ini keistimewaan, Pak. Ya, bahwa Ramadan adalah bulan membebaskan dari api neraka. Ya, naam. Ya. Ini ya keutamaan yang selanjutnya. Ya, kemudian keutamaan tadi sudah kita sebutkan dalam hadis ini bahwa bulan Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ya, tentunya apa? Ya, ini untuk memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, Pak. Seharusnya Ramadan itu mudah melakukan ketaatan. Ya, kenapa pintu surga dibuka? Sehingga auranya untuk melakukan amal soleh mudah harusnya. Ya, auranya untuk melakukan kemaksiatan ya tidak mudah. Kenapa? Karena neraka ditutup. Ya, neraka ditutup. Ya, nah, maka ikhwas sekalian, ya hendaknya ya kita menjadi hamba-hambanya yang mudah untuk melakukan amal soleh. Ya, Allah sudah jadikan ini bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Ya, pintu neraka ditutup. Ya, jadi mempermudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Ya. Baik. Kemudian juga apa? Ya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya syaitan. Itu tadi juga sudah kita katakan dalam hadis. Ya, idza jaa Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila datang bulan Ramadan atau malam pertama bulan Ramadan, langsung itu, Pak, setan-setan ya dibelenggu, jin-jin yang jahat dibelenggu. Ya, sehingga Pak sekali lagi memudahkan kita melakukan amal soleh. Gitu. Makanya kita katakan Ramadan itu bonus. Ya, kenapa sudah kita dimudahkan amal soleh dan seluruh perkara untuk menjadikan kita berpaling dari amal soleh itu dijaga oleh Allah. Nggak ada setan untuk mengganggu kita dan lain sebagainya. Meskipun ikhwah sekalian, terbelenggunya setan ini ternyata tidak semua kan gitu. Ya. Tapi minimal yang terbelenggu itu adalah setan-setan yang ya dedengkot-dedengkotnya, Pak, kan gitu. Pembesar-pembesarnya kan gitu. Nah, ya, kalau setan-setan yang kroco-kroco ya enggak. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Jibril alaihi salam, Jibril radhiyallahu taala anhu, ya, mohon maaf bukan Jibril, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjaga Baitul Mal kan gitu. Ya, begitu menjaga Baitul Mal ternyata ada yang nyuri. Ya, ditangkap oleh Abu Hurairah dan mau dilaporkan ke Rasul, tapi dia memelas. Ya, saya belum makan dan lain sebagainya, keluarganya juga kelaparan, dilepas 3 kali dilepas. Ya. Kemudian baru yang malam ketiga Jibril tetap mau melaporkan ke Rasul. Kemudian kata dia, maukah saya berikan satu tips supaya dijauhkan dari setan. Apa itu? Sebelum tidur baca apa, Pak? Ayat kursi. Ya. Kemudian dilaporkan ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, dia ya kali ini jujur padahal dia adalah pendusta. Ya, siapa itu kan gitu. Ya, kayak Abu Hurairah tahu nggak siapa yang 3 malam berturut-turut datang? Nggak tahu. Itu adalah setan. Itu adalah setan. Ya, padahal ini terjadi di malam Ramadan, Pak. Ini terjadi di malam Ramadan. Nah, ini berarti dalil tidak semua setan dibelenggu. Buktinya ada yang datang ke Abu Hurairah.
untuk mencuri. Tetapi ikhwah sekalian, minimalnya ya setan-setan yang jahat, ya pemimpin-pemimpin setan, itulah yang terbelenggu. Ya, itulah yang terbelenggu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Ya, kemudian ikhwas sekalian, yang terakhir dari fadailur Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan pelipat gandaan pahala. Ya, bulan di mana ya amal soleh kita dilipat gandakan. Di antaranya tentunya puasa gitu. Ya. Biasanya ikhwas sekalian, ibadah itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu ibadah yang kita lakukan, dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Jenengan melakukan ibadah apapun, pelipat gandaannya sampai 10 kali lipat, minimal itu 10. Bisa jadi nambah sampai 700 kali lipat. Dan itu nikmatnya beribadah di dalam Islam. Ya, karena apa? Selalu dilipat gandakan. Jenengan sholat 5 waktu, minimal dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Makanya jenengan seperti sholat 50 waktu sebagaimana awal Isra dan Mi'raj kan itu. Nabi kan ketika awal mendapatkan perintah sholat berapa? 50 waktu, Pak. Ya, tapi ketemu Nabi Musa minta keringanan, akhirnya 5 waktu. Lalu Allah mengatakan khamsun fi khamsin. Au kama qala Nabi. 5 waktu tapi tertulis 50 waktu. Kenapa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Karena apa? Kebaikan dikali 10 kali lipat. Itu minimalnya, Pak. Nikmatnya kita beramal soleh. Ya, dan ini merupakan kasih sayang Allah. Tapi begitu kita ngelakuin maksiat, baru niat, gitu kan. Makanya kalau kita ngelakuin kebaikan baru niat, itu aja udah ditulis 1 kebaikan. Niatnya tok. Tapi kalau melakukan kejahatan baru niat, terus gak dilakukan, tetap ditulis 1 kebaikan. Bayangkan. Dengan niat ngelakuin kejahatan gak jadi, itu ditulis 1 kebaikan. Tapi kalaupun ternyata jenengan melakukan kejahatan, niat melakukan kemaksiatan, lalu dilakukan, ya hanya ditulis 1 kali keburukan, kan memang. Hanya ditulis 1 kali keburukan. Dan Allah ini rahmatnya banyak banget bagi orang Islam. Ya, makanya nikmatnya beramal soleh, karena sekali kita melakukan amal soleh, pasti minimal dapat 10 kali lipat. Kalau ikhlas dan tentunya mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai 700 kali lipat, tapi tidak dengan puasa. Dengan puasa Allah mengatakan apa? Illa saum. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Kalau puasa itu apa? Saya yang akan membalasnya. Artinya Allah tidak menentukan batasannya, dan saya yang akan memberikan batasan. Jadi nggak ada batasan sampai 700 kali lipat, banyak sekali, Masya Allah. Ini nikmatnya puasa. Makanya dalam amalan-amalan ada yang amalan itu ya batasannya lebih dari 700 kali lipat. Ya, yaitu puasa. Kemudian yang lain apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Ya, Allah memberikan balasan kepada orang-orang sabar itu tanpa batas. Sama kayak puasa. Padahal kalau kita lihat antara sabar dan puasa adalah 2 hal yang tidak terpisah. Karena orang puasa itu membutuhkan sabar. Membutuhkan kesabaran, sabar dari dia harus berpuasa. Ya, dari ya terbitnya fajar sampai menjelang atau sampai terbenamnya matahari, kan gitu. Dia harus sabar. Ya, maka Ramadan itu adalah sarana untuk memupuk kesabaran. Taib. Itu beberapa fadailur Ramadan. Ya, kemudian kita masuk ke ya hadyun Nabi fi Ramadan. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di bulan Ramadan. Naam. Ikhwah sekalian, tentunya ikhwah, ya sebelum kita masuk ke dalam petunjuk Nabi di bulan Ramadan, makanya kita kasih judul Ramadan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu kita katakan bahwa amal ibadah yang kita lakukan disebut amal soleh kalau memenuhi dua syarat itu, kan gitu. Ya, yang tadi sudah kita katakan apa Pak? Ikhlas. Yang kedua ittiba. Ya. Artinya apa di sini? Kenapa penulis di sini mengetengahkan awalan itu? Ingat, ibadah itu harus ikhlas dan muwafaqatu hadyin Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena tentunya banyak ibadah, dan di bulan Ramadan pun demikian, yang ibadah-ibadah tersebut gak ada petunjuknya dari Nabi. Ya, sehingga apa? Dikhawatirkan ya, ketika kita melakukan ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, udah capek-capek ibadah ternyata ditolak. Ini bukan amal soleh kan namanya Pak. Amal soleh adalah amal yang diterima, dan diterimanya amalan harus dengan dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ya, maka termasuk di bulan Ramadan ada puasa, ya ada ya sholat taraweh, ada baca Quran, ada itikaf dan lain sebagainya. Terkadang orang-orang selalu memodifikasi ibadahnya, itu loh yang bahaya. Ya, nambah-nambahin, ini kurang ini nih kayaknya kan itu. Ya. Mau puasa kurang, ditambahin, akhirnya malam baca niat misalnya kan itu. Ya, mau sholat taraweh tambahin apa, mau sholat ini tambahin apa, mau itikaf tambahin apa. Nah ini. Jadi padahal kita tadi sudah mengatakan bahwasanya amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya itu kalau sesuai dengan syarat ibadah. Ya, seseorang melakukan ibadah kok tidak memenuhi syarat ibadah, ya ditolak. Ya, ibadahnya ditolak. Nah, ya tentunya apa? Ini yang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita. Ya, karena perkara ini yang selalu terkadang menjadi sebuah hal yang ya dipermasalahkan, apa namanya, selalu dikatakan ya mengganggu ibadahnya orang lain, ya, menyinggung ibadahnya orang lain. Kita katakan ibadah itu kalau mau diterima ya dua syarat, harus ikhlas dan harus ittiba. Jangan suka modifikasi, nambah-nambahin gitu. Ya, maka akhirnya Pak, ya nggak diterima. Jenengan udah ibadah semalaman suntuk, tapi nggak diterima, kan eman-eman Pak. Ya rugi ini. Ya, nah ini maka ya ditekankan dulu bahwa yang namanya ibadah itu harus ikhlas dan harus ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ikhwah sekalian, ya kita masuk kepada petunjuk Nabi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Hilali Ramadan. Jadi petunjuk Nabi, Rasul itu tidak akan memulai puasa kecuali kalau sudah benar-benar melihat hilal atau mendengarkan berita atau berdasarkan berita dari orang yang dipercaya tentang munculnya hilal di bulan Sya'ban atau di akhir bulan Sya'ban lihat hilal, maka menjadi bulan Ramadan. Nah, baik. Ya, nah, banyak dalil menyebutkan hal ini. Ya. Banyak dalil menyebutkan hal ini. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tara'an nas al-hilal. Manusia sedang memperhatikan hilal. Berarti memang salah satu sunnah kalau akhir bulan Sya'ban gitu. Akhir bulan Sya'ban maka apa? Manusia melihat hilal bareng-bareng banyak. Ya, dan ini menjadi apa namanya bantahan. Kenapa lihat hilal harus di Sya'ban atau Syawal doang? Lah iya kayak gini ternyata Rasul kan gitu. Lah kayak gini ternyata.
Mereka nggak lihat hilal di misalnya bulan bulan yang lainnya. Ya, nggak saling melihat, ya cukup oh ya bulan. Ya, atau misalnya salah satu orang lihat hilal selesai. Tapi begitu Sya'ban, tara'an nas. Nah ini. Manusia bareng-bareng lihat. Ya, nah ini makanya kalau ada yang mengatakan kenapa hilal hanya dilihat di Ramadan saja, di Syawal saja. Yang lainnya seharusnya semua 12 bulan lihat hilalan gitu. Ya, karena kita lihat di sini tara'an nas al-hilal. Manusia saling melihat hilal. Ya, fa'ahbartu, lalu kata Abdullah bin Umar, aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Ya, padahal waktu itu Abdullah bin Umar ini masih muda, Pak. Ya, anaknya masih remaja lah gitu kan. Ya, bukan orang yang dewasa. Tapi beliau mengatakan saya datang kepada Rasul, saya lihat hilal. Tapi kita tahu Abdullah bin Umar orang yang terpercaya, orang yang selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jalannya Rasulullah, bahkan mana yang ditempuh oleh Rasulullah, beliau akan lakukan. Jadi seandainya misalnya melewati satu jalan, lalu Rasul kalau lewat jalan situ kok harus muterin pohon, itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Saking pengen mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Abdullah bin Umar orang terpercaya. Saya ngomong sama Rasul, saya lihat hilal ya Rasul. Ya, kemudian apa? Fasoma. Lalu Rasul pun berpuasa, wa amaron nas bisiyamihi. Dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah di sini berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berpuasa kecuali hilal terlihat. Ya, kecuali hilal terlihat. Ya, mohon maaf. Ya, dalam masalah ini ada perbedaan dengan ya salah satu ormas harus lihat hilal, Pak. Gitu. Ya, dan ini juga berlaku sama dengan kusuf. Apa tuh kusuf? Gerhana gitu kan. Jadi yang namanya gerhana bukan berdasarkan oh ini nanti tanggal segini akan terjadi gerhana. Akhirnya rame-rame diumuman, sholat gerhana. Padahal gerhana nggak terlihat, nggak bisa. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi adalah melihat hilal ya terlihat, gerhana ya terlihat. Makanya sholat gerhana tidak boleh dilakukan kecuali kalau melihat. Ya, benar-benar diterangkil terjadi gerhana bulan baru sholat. Bukan berdasarkan apa? Kabar gitu. Oh, dikabarkan bahwasanya hari ini gerhana, ayo sholat. Ternyata di sini nggak ada gerhananya. Ya, sama dengan hilal pun demikian. Ya, artinya apa? Boleh kita menggunakan hisab untuk membantu hilal. Ini kira-kira nanti tanggal segini itu udah terlihat hilal. Oh ya sudah terlihat. Oke. Ya, tapi apa? Pada saat harinya tetap melihat hilal. Ya, ternyata pada hari itu yang sudah diprediksi oleh hisab misalnya melihat hilal ternyata mendung kan gitu. Apalagi sekarang kita lihat ini itu. Ini dari pagi udah mendung, Pak. Ya, mendung, Pak. Maka otomatis apa? Ya, istiqmalul iddah salasina syahr. Ya, menjadikan atau menyempurnakan menjadi 30 hari. Ya, makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dalam sebuah hadis, asyahru tis'un wa isruna lailah. Ya, apabila bulan telah masuk ke 29 malam dari bulan Sya'ban, fala tasumu hatta tarauhu. Manusia jangan puasa sampai kalian ngelihat. Fa in ghumma alaikum. Nah, apabila tertutup. Ya, tertutup di sini imak karena mendung, imak juga memang enggak kelihatan. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata thalasin. Maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Kan gitu. Nah ini jadi petunjuk Nabi memulai puasa adalah dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Naam. Ya, kemudian juga dengan ya kalaupun ada satu orang terpercaya
ya, maka ini sudah cukup untuk menjadikan besok berpuasa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas, anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Inni ra'aitul hilal." Saya melihat hilal. Ya. Kemudian apa? Karena Nabi belum tahu orang tersebut. Ya beda kalau yang ngomong Abdullah bin Umar langsung puasa kan gitu. Ya, tapi ini Arab Badui, maka ditanya dulu, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Kamu bersaksi la ilaha illallah? Iya, saya bersaksi. Ya, kemudian atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Kamu bersaksi bahwasanya saya adalah Muhammad Rasulullah? Ya. Maka dia mengatakan, "Iya, saya bersaksi." Dua kalimat syahadat dia bersaksi. Ya, fa'adina finnasi ya Bilal an yasumu godan. Baru Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, sampaikan kepada manusia besok puasa." Nah, ini kalau hilal cukup satu orang kan gitu. Ya, hilal Ramadan cukup satu orang, beda dengan hilal Syawal disebutkan apa? Ya, minimal dua orang. Nah, ini yang pertama, hajjun Nabi fi bidayati Ramadan adalah dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Taib. Kemudian yang kedua, petunjuk Nabi adalah ketika memasuki Ramadan atau di awal-awal Ramadan, maka apa? Ya, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yubassiru ashabahu. Ya. Bahwa di awal bulan Ramadan Nabi memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Ya, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Ya. Di antaranya Nabi mengatakan apa? Ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, kan gitu. Ya, hai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, lalu Nabi menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah apa? Bulan yang diberkahi, bulan yang dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau itu menyampaikan ini di hari terakhir bulan Sya'ban. Ya, meskipun riwayatnya lemah. Ya, beliau mengatakan, wahai para sahabat, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Ya, lalu beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Ya, maka ya tentunya ketika memasuki bulan Ramadan kita memberikan kabar gembira. Ya. Kita kan biasanya ya gembira itu kalau masuk bulan Syawal malahan kan gitu. Ya Syawal gembira kan. Ya, tapi pas Ramadan tidak. Dan banyak orang, mohon maaf, salah. Malah di awal atau di bulan Ramadan diawali dengan ya minta maaf dengan WhatsApp kesana kemari dan lain sebagainya. Ya, sebagian besar ya atau sebagian daerah misalnya melakukan acara mandi kan gitu. Ya. Untuk apa? Membersihkan diri, padahal yang dimaksud dengan membersihkan diri ya tajdidut taubah tadi dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekali lagi di awal kita katakan harus ikhlas dan ittiba. Ya, makanya kita ini bicara apa sih yang dilakukan Nabi itu kan. Supaya kita melakukannya sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi itu kalau awal Ramadan memberikan kabar gembira, Pak. Ya, bergembira. Ya, dan inilah menunjukkan seorang mukmin kedatangan Ramadan itu gembira, Pak. Bukan bersedih, waduh besok nggak bisa puasa, nggak bisa sarapan lagi misalnya, kan tidak. Ya, karena kita sudah
bersih dari dosa, insya Allah mudah melakukan ibadah dan lain sebagainya. Ini yang kedua, hadyun Nabi atau Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kemudian selanjutnya ikhwah sekalian, ya, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di bulan Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa melakukan puasa. Ya, Nabi mengatakan jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Berarti puasa di tanggal 29, 30 Sya'ban. Ini nggak boleh. Ini adalah hal yang terlarang. Naam. Ya, ini adalah hal yang terlarang. Ya. Naam. Kenapa ikhwah sekalian? Ya. Karena ikhwah sekalian tentunya ada sebagian orang merasa ragu, ya, supaya khawatir bahwasanya ini udah Ramadan, saya puasa duluan itu. Nah ini yang terlarang. Ya, jadi menambahkan bilangan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, karena kekhawatiran yang tidak berdasar. Nabi mengatakan tidak boleh. Ya. Dan tentunya apa? Untuk memberikan kekuatan di bulan Ramadan. Ya, dan juga kata para ulama untuk membedakan antara ya puasa sunnah dengan puasa yang wajib dan lain sebagainya. Ya, makanya ikhwah, ya terkadang hal yang wajib sama sunnah itu harus dibedakan. Ya harus dibedakan. Contoh misalnya, seseorang habis sholat wajib, ya terlarang untuk langsung sholat sunnah gitu. Kecuali didahului dengan apa? Zikir. Gitu. Ya, zikir dulu baru sholat. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Demikian pula dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, kecuali kalau orang itu sudah terbiasa puasa. Maksudnya terbiasa puasa apa? Dia itu misalnya terbiasa puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, kebetulan 4 hari puasanya 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, ini boleh. Karena apa? Orang itu sudah terbiasa puasa di luar Ramadan. Orang itu terbiasa puasa Senin, Kemis. Ya, dah begitu dia puasa hari Senin, ternyata itu hari terakhir Sya'ban. Karena dia udah terbiasa, Nabi mengatakan ini boleh. Nah, demikian. Ya, nah, jadi larangan untuk mendahului puasa, dan ini yang dilakukan Rasul. Rasul melarang umatnya untuk mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ya, tapi kalau tadi udah terbiasa puasa, atau misalnya dia memiliki hutang puasa 1 hari dan dia kelupaan baru ingat di hari terakhir Sya'ban, ya boleh puasa di situ. Ya, boleh puasa di situ. Makanya dalam hadis yang lain misalnya tersebutkan sebuah hadis larangan idzan tasaba Sya'ban, apabila Sya'ban udah pertengahan, fala tasumu, janganlah kalian puasa. Ya, pertengahan Sya'ban enggak boleh puasa. Benar enggak? Kok bertentangan dengan hadis ini? Kita katakan tidak. Hadis ini disahihkan bahkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Ya. Ya, memang menilai derajat hadis ini banyak perselisihan, tapi kita katakan hadis ini sahih. Namun hukumnya apa? Maksudnya di sini adalah orang yang belum pernah puasa atau nggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba memasuki Sya'ban dia puasa. Gitu kan. Dikhawatirkan tentunya apa? Ya dia misalnya nggak kuat puasa di Ramadannya dan lain sebagainya.
Berbeda kalau orang udah terbiasa puasa, dari awal Sya'ban ya udah puasa dan lain sebagainya, atau memang dia ini apa? Punya utang puasa tidak bisa membayarnya kecuali dari pertengahan Sya'ban. Nah, ini tetap boleh puasa, Pak. Tidak ada larangan, dan larangannya kata para ulama itu adalah karohiyah, makruh. Ya, bukan sampai derajat haram. Nah, ini ya petunjuk Nabi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak membolehkan umatnya berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian petunjuk Nabi dalam puasa adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat melakukan puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar. Ya. Dan ini harus ya dilakukan sebelum terbitnya fajar. Ya, berarti sebelum subuh. Ya, sebelum subuh dia harus berniat puasa Ramadan, Pak. Ya, dan apa niat itu selalu kita katakan cukup di dalam hati kan gitu. Maksudnya di dalam hati ada kerenteknya hati gitu kan. Ada apa keinginan hati melakukan yaitu niat sudah selesai. Ya. Enggak usah kita berpikir maksudnya di dalam hati berarti diucapkan dalam hati. Nawaitu shauma enggak juga gitu loh. Maksudnya keinginan hati melakukan puasa itu. Pokoknya besok saya puasa. Makanya kalau seseorang misalnya setengah-setengah. Ya besok saya mau puasa tapi saya mau safar. Puasa enggak ya? Nah ini berarti setengah-setengah dia. Enggak boleh di bulan Ramadan kayak gini. Dia puasa niat dengan teguh, ya kan? Saya besok puasa meskipun saya safar. Ya, ternyata begitu safar enggak kuat, nah ini beda lagi. Ya, dia batalkan silahkan. Tapi kalau setengah-setengah ini enggak boleh di bulan Ramadan. Ya, aduh besok puasa enggak ya kan gitu. Kayaknya besok saya sakit ya kan gitu misalnya. Ya ini enggak boleh. Ya tidak boleh. Harus ya Nabi mengatakan man lam yubayyiti siyam fi Ramadan fala siyama lahu. Siapa yang tidak meneguhkan niat besok saya puasa misalnya, maka tidak ada puasa baginya. Jenengan kalau mau safar, ya teguhkan. Memang kuat puasa, ya puasa berarti niatkan. Enggak besok saya puasa Ramadan. Meskipun safar gitu kan. Perkara nanti di tengah jalan kok enggak kuat, mokah misalnya kan gitu. Nah ini beda lagi, ini ada udzur syar'i kan gitu. Nah ini maksud dari niat. Ada kerenteknya hati melakukan ibadah, yaitu udah niat. Ya, nggak usah menyampaikan atau menyebutkan niat di dalam hati juga gitu kan. Ya sebagian orang menganggap ya niat dalam hati mengucapkan dalam hati. Ya nawaitu shauma ghadin dalam hati tapi kan gitu tidak. Ya tidak pernah diajarkan Rasul seperti itu. Ya menyebutkan niat misalnya mau sholat dia dalam hati usolli fardhu tapi dalam hati enggak gitu maksudnya. Jadi jenengan pengen sholat ya itu niat selesai. Ya nah ini ikhlas kalian. Jadi ya maksudnya berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk meneguhkan niat sebelum subuh. Ya sebelum subuh. Nah ini hanya khusus puasa yang wajib. Hanya berlaku pada puasa wajib. Kalau sunnah boleh niatnya setelah subuh. Ya boleh bahkan niatnya sebelum zawal, sebelum waktu duhur. Ya pagi-pagi jam 7 mau sarapan, kosong nggak ada sarapan. Ya kok nggak ada sarapan? Ya emang nggak ada kan gitu. Ya udah saya niat puasa selesai boleh. Ya boleh kalau puasa sunnah boleh. Makanya bedakan antara puasa sunnah dan wajib dalam masalah niat. Niatnya boleh nanti. Ya jenengan misalnya mau puasa Syawal pun demikian. Ya pagi-pagi nggak ada sarapan, udah saya niatin Syawal hari ini kan gitu. Kalau sunnah boleh. Ya dan puasa sunnah itu pun boleh membatalkan di tengah jalan. Ya jenengan lagi puasa sunnah, tiba-tiba datang makanan, wah udah saya batalin aja lah. Dan Nabi pernah kejadian. Ya lagi puasa tiba-tiba ya datang makanan, Rasul ada yang memberikan hadiah makanan, ya udah berikan saya, tadi pagi saya puasa, sekarang saya batalin. Ya dan orang yang puasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya sendiri.
Ya, boleh baginya untuk berbuka, boleh melanjutkan puasa, silahkan. Nah, kemudian ikhwah sekalian, ya ini terkait niat. Jadi sebelum subuh. Ya, makanya ya termasuk orang-orang yang junub, orang-orang yang mungkin bersih dari haid sebelum subuh, yang penting niat gitu. Meskipun mandinya tertunda. Ya, malam junub misalnya, yang penting sebelum subuh dia udah niat puasa, ya boleh niat puasa. Mandinya kapan? Mandinya begitu mau sholat subuh, padahal sudah adzan. Boleh. Ya, jadi yang penting niat. Kemudian ikhwah sekalian, petunjuk Nabi selanjutnya adalah ya fakana sallallahu alaihi wasallam yatasahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa sahur. Ya, dan memerintahkan yahutsu ummatahu ala ta'khiri sahur. Ya. Rasul itu kalau sahur di akhir dan memerintahkan umatnya untuk melakukan takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah, ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jelas, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah. Ya berarti ya sahur bersama pun ada sunnahnya ini Pak berarti. Ya kenapa? Karena pernah para sahabat sahur sama Rasul. Ya berarti boleh sahur bersama. Ya tasahalna ma'a Rasulillah, kami pernah sahur bareng Rasul. Summa qumna ila shalah, lalu kami melakukan sholat. Ya. Jadi artinya beliau sahur, selesai sahur langsung sholat. Nggak ada jeda di sini. Ya, maka ditanya kam kana qadra ma bainahuma, berapa jarak di antara makan beliau sama sholat ya. Awal makan beliau dengan sholat, maka dijawab qadra hamsina ayah, seukuran 50 ayat ya. Kira-kira 50 ayat berapa menit berarti Pak? Ya mungkin 15 menit atau 20 menit ya taruhlah 15 menit, berarti beliau sahur 15 menit sebelum adzan. Ya, ini menunjukkan beliau mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur. Thayyib. Ya, tentunya ikhwah sekalian tetap memperhatikan banyak hal. Ya, di antaranya misalnya bahwa ya di antara kesalahan-kesalahan pada sahur ada banyak orang enggak meninggalkan sahur, dan ini hal yang tidak sesuai sunnah. Tarku ba'dun nasi as-sahur fahadha khilafus sunnah. Banyak manusia udah pokoknya saya puasa nggak sahur kuat kok, nggak bisa. Sahur ini berkah Pak, dan keberkahan makanan di waktu sahur itu ya sesuai dengan yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahur kalian, kenapa? Makanan sahur itu berkah Pak. Kita kan kalau makan carinya keberkahan gitu kan. Ya, dan ada keberkahan di waktu sahur. Maka ayo sahur, Pak. Jangan sampai meninggalkan sahur. Ya, Nabi juga mengatakan perbedaan puasa kita dan ahlul kitab, faslud baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, jadi selisihilah ahlul kitab dengan kita memakan sahur. Kemudian juga di antara kesalahan adalah mengawalkan sahur. Nah, ini kesalahan, Pak. Ya, sahurnya jam 12 malam. Ya, sahur jam 10 malam, bangun-bangun supaya subuh kan ya. Ini sebuah khilafus sunnah. Nabi menyuruhnya apa? Takhirus sahur. Akhirus sahur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya akhirkan sahur. Ya. Makanya tadi kita katakan, jenengan sahur hanya dengan minum air saja, itu udah berkah air tersebut, Pak. Keberkahannya ini apa? Minimal untuk menguatkan jenengan puasa. Ya, minimal untuk menguatkan jenengan untuk berpuasa, itu keberkahan waktu sahur, dan itu terjadi ketika kita mengakhirkannya. Ya, sebelum tidur kok sahur dulu, ini adalah hal yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kesalahannya, Pak,
Karena mungkin berpegang pada hadis, ya kalau sudah adzan kemudian makanan masih di piring, lanjutkan kan gitu. Tapi sebuah kesalahan bahwa orang itu terus makan dan minum padahal sudah adzan subuh. Ya. Dan itu adalah adzan yang memang benar-benar sudah adzan subuh. Maka ini sebuah kesalahan. Loh Ustaz, bagaimana dengan dalil tadi? Ya, kalau sudah adzan ternyata makanan masih di piring. Ini wallahu alam dibawa kepada adzan pertama di masa Rasul. Di masa Rasul adzannya 2 kali, Pak. Adzan pertama itu belum waktu subuh. Ya, adzan kedua sudah waktu subuh. Nah, ya, maksudnya di sini lanjutkan makan kalau itu adzan maksudnya adzan pertama belum waktu subuh. Ya, tapi kalau itu sudah memasuki subuh dan yakin sudah masuk subuh, ya, dan yakin sudah masuk subuh, ya udah stop, nggak boleh makan minum. Meskipun di piring masih ada makanan, berhenti, Pak. Gitu kan. Ya, apalagi di piring masih ada 1 piring makanan, lanjutin lah, ini kan bahaya. Ya, jadi ikhwas sekalian, masuk waktu subuh berhenti dari makan minum. Tidak ada lagi makan minum. Ya, di sini ini yang harus dipahami. Terlepas dari tentunya apa? Bahwa adzan subuh di Indonesia itu misalnya ya ada yang berkeyakinan masih ya terlalu malam dan lain sebagainya. Silakan ambil keyakinan Anda. Kalau Anda meyakini adzan kita ya belum masuk waktu subuh, itu berarti boleh makan minum kan gitu. Ya, boleh makan minum. Ya, tapi kita melihat tentunya apa? Lebih berhati-hati ketika sudah adzan dengan sesuai jadwal yang ada, berhenti sudah. Ya, berhenti dari makan dan minum. Nah, itu beberapa kesalahan ya di waktu sahur, di antaranya juga ya selepas sahur misalnya langsung tidur. Ini adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwas sekalian petunjuk Nabi yang lain, karena ini udah waktu duhur, kita percepat. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium istri-istri beliau dalam kondisi puasa. Ya. Nah, dan juga apa? Ya, yaitu tadi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium para istrinya ketika sedang puasa. Naam. Aisyah mengatakan kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Ya, wa yubashiru wa huwa shaim. Walakinnahu amlakakum li'irbihi. Nabi itu mencium istri-istrinya pada lagi puasa. Beliau memeluk istri-istrinya padahal lagi puasa. Tapi Nabi adalah orang yang kuat untuk memegang syahwatnya dan lain sebagainya. Datang seseorang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya mencium saat puasa? Maka Nabi berkata, tanya kepada ini. Ya, maksudnya Ummu Salamah istri beliau. Tanyakan kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengabarkan bahwasanya Rasul mencium istri-istrinya pada saat puasa. Nah, ya Syekh Utsaimin mengatakan di sini tentunya Pak, al-qublah tanqasimu ila salasati aqsam. Mencium di sini terbagi menjadi 3, Pak. Ya, maksudnya apa? Ya, yang pertama mencium tanpa diiringi syahwat. Ya, maka ini tentunya tidak ada perbedaan pendapat bolehnya dan halal. Ya, sekedar mencium istri tanpa ada syahwat. Ya, maka ini boleh. Yang kedua, ya, mencium tapi ada syahwat di situ. Cuman dia bisa menjaga syahwatnya supaya tidak keluar air mani. Ya, mungkin ada sedikit syahwat tergerak, tapi dia menjaganya sehingga tidak keluar air mani. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin annaha jaizah. Boleh. Kalau dia benar-benar bisa menjaga syahwat. Nah, yang bahaya kalau dia mencium menjadikan keluar air maninya. Nah, ini nggak boleh. Ya, dia tidak bisa menjaga syahwatnya, maka ini tidak boleh mencium. Nah, itu. Kemudian ikhwah sekalian, wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama asbaha junuban fayaqtasil wa yasum. Nah, ini tadi juga kita katakan.
boleh pada saat masuk waktu subuh dalam kondisi junub. Ya, dan ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dan Ummu Salamah berdua mengatakan, inkana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yusbiha junuban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi hari dalam kondisi junub min jima'in min ghairi ihtilam. Ya, karena jima, bukan karena mimpi basah. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak mungkin terjadi bagi para nabi mimpi basah, Pak. Ya, kenapa? Karena ihtilam itu adalah ya permainan setan. Mimpi basah itu adalah perbuatan setan dan itu tidak terjadi bagi para nabi. Makanya di sini ditegaskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, Nabi pernah junub karena jima bukan karena mimpi basah di Ramadan. Dan beliau junub itu dalam kondisi sudah masuk waktu subuh. Tapi beliau tetap puasa. Baru selepas itu mandi kan gitu. Jadi mandinya menjelang subuh. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya boleh masuk waktu subuh dalam kondisi ya masih junub. Ya masih junub. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya sama dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajar wa huwa junub min ahlihi. Ya pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai waktu subuh dalam kondisi junub dengan keluarganya. Ya, kemudian beliau mandi lalu puasa. Nah, ini menunjukkan bolehnya seseorang masuk waktu pagi dalam kondisi junub. Nah, kemudian di antara ya petunjuk Nabi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram kepalanya dalam kondisi puasa, dan ini boleh, apalagi dalam kondisi panas dan lain sebagainya. Ya, sebagian sahabat mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa shaimu minal har. Saya melihat Rasulullah menyiram kepalanya dengan air, ya, padahal beliau lagi puasa. Dan menyiram air karena saking panasnya. Kemudian ikhwah sekalian, selanjutnya petunjuk Nabi saat safar. Ya, saat safar, tarotan yasum wa tarotan yubtir. Wa tarotan yabtadi usawm fi awwali nahar summa yuftiru dzalika. Nah, ini petunjuk Nabi, Pak. Nabi kadang puasa saat safar, kadang berbuka, dan kadang beliau memulai puasa lalu berbuka di tengah jalan, kan gitu. Nah, ini yang tadi kita katakan, jenengan kalau mau safar, monggo. Kalau jenengan kuat puasa, ya niatkan puasa. Kalau jenengan enggak, saya kayaknya enggak kuat puasa, ya langsung enggak puasa gitu aja. Ya. Nah, tapi kalau jenengan misalnya niatkan puasa, kok di tengah jalan enggak kuat, boleh berbuka. Ya, sebagaimana terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tentunya ini terjadi pada safar-safar Rasulullah, karena Rasul kan banyak safar. Dan safar Rasulullah termasuk dalam peperangan kebanyakan juga pada saat bulan Ramadan. Gitu. Pada saat bulan Ramadan. Maka di sini menunjukkan perbedaan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat puasa. Nah, ya. Taib. Ya, di antaranya dalil bahwasanya beliau tetap puasa, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harin syadid. Ya, kami keluar bersama Rasulullah di bulan Ramadan di saat panas yang sangat ya panas gitu kan. Ya, sampai-sampai salah seorang di antara kami memegang kepalanya saking enggak kuat dengan panasnya. Ya. Maka akhirnya apa? Wa ma finna shaimun illa Rasulullah. Tidak ada di antara kami yang puasa kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Ya, dan Abdullah bin Rawahah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah puasa. Ya. Kemudian apa? Di tengah jalan beliau meminta minum, lalu beliau meminum di hadapan para sahabatnya. Ya, di hadapan para sahabatnya. Ini terjadi pada saat Fathu Makkah. Ya, pada saat Fathu Makkah. Kemudian apa? Ya, ternyata ada sebagian sahabat masih puasa. Maka Nabi mengatakan mereka telah bermaksiat, gitu kan. Mereka telah bermaksiat. Ya,
Kemudian apa? Beliau juga pernah langsung tidak puasa. Intinya berarti saat puasa monggo Pak. Kalau jenengan kuat puasa silahkan puasa. Tapi kalau ternyata puasa menyebabkan berat perjalanan safar, ya, atau misalnya mampu untuk puasa tapi keberatan, maka ya boleh di sini puasa terus lanjutkan. Tapi kalau puasa membuat Anda tidak mampu atau lemas atau bahkan pingsan, wajib untuk berbuka di sini. Ya, jadi itu kondisi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ya selanjutnya sedikit lagi Pak, ya adalah apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendahulukan berbuka. Takjilul fitri langsung saat matahari tenggelam, ya saat matahari terbenam. Ya, naam. Ya, makanya ya hendaknya apa? Memulai berbuka puasa saat sudah terbenam matahari. Ya, kebanyakan manusia mengakhirkan waktu berbuka. Ya, ini sebuah kesalahan. Ya, di antaranya misalnya ada orang mengakhirkan berbuka sampai muadzin selesai adzan. Ya tidak, Pak. Ya, langsung ketika yakin ini waktu sudah tenggelam, matahari sudah tenggelam misalnya, berbuka puasa. Ya, kemudian apa? Tapi demikian pula ketika lagi buka jangan sampai kita ini tidak menjawab adzan kalau bisa, gitu kan. Tetap sunnahnya menjawab adzan sambil makan bisa, ya kan bisa Pak, gitu. Ya, jadi kesalahan sebagian manusia ketika lagi berbuka mendengar adzan tidak menjawab adzan, padahal boleh, padahal tentunya bisa. Ya, sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Kemudian juga kebanyakan manusia pada saat mau menjelang berbuka atau pada saat menjelang berbuka lupa untuk berdoa. Padahal ini waktu ya untuk mustajab berdoa. Ya, pada saat berbuka puasa waktu mustajab berdoa, monggo berdoa. Ya, jadi jangan sampai terlalaikan dari berdoa. Nah, kemudian yang paling parah adalah sebagian manusia berbuka dengan yang diharamkan. Ya, tiba-tiba berbuka dengan rokok langsung kan gitu, ini haram ini. Ya, ini tidak boleh. Ya, maka ikhwas sekalian, ya silakan berbuka dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kemakan iklan berbukalah dengan yang manis, tidak. Itu tidak ada dalilnya. Ya. Rasul itu kalau berbuka dengan apa? Ya, kurma misalnya kan gitu. Ya, kurma manis ya iya. Ya, tapi bukan berarti berbukalah dengan yang manis karena itu sunnah, enggak ada. Ya, akhirnya minum sirup kan gitu. Nah, ini taib, ya, ya. Kemudian berdoa, tentunya doanya sudah hafal semua. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Silahkan mau dibaca sebelum berbuka boleh, setelah berbuka boleh, ala kulli hal. Ya, ini perbedaan pendapat para ulama dan tidak mengapa satu dengan yang lainnya. Taib. Kemudian ikhwah sekalian, tidak boleh ya melanjutkan atau menyambung puasa, itu yang paling penting. Ya, apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menyambung puasa. Ya, puasa satu hari nggak buka sampai 2 hari sampai 3 hari ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena yang namanya al-wisal itu hanya khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kekhususan dan keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu namanya wisal, menyambung sahur. Waman ahaba an yuasilu faqad rahasan Nabi ila sahur. Kalau memang mau menyambung puasa, Nabi hanya memberikan rukhsah sampai sahur saja. Tapi apa? Tetap yang lebih utama meninggalkannya. Karena apa? Takjilul iftar tadi. Ya, disunahkan untuk berbuka lebih dahulu kan gitu. Ya, adapun wisol hanya khusus Nabi. Makanya dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah mengatakan, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, nah Rasulullah anil wisol. Rasul melarang umatnya untuk menyambung puasa berhari-hari. Faqala rajulun minal muslimin, ada seorang sahabat dari kaum muslimin nanya, ya Rasul, fa innaka tuwasil. Ya, engkau wisal ya Rasul. Jadi sahabat ngelihat Rasul nggak buka-buka.
Ya, maka Nabi menjawab, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Kalau aku berlalu satu malam, Allah memberi aku makan dan memberi aku minum. Ini khusus Rasulullah kan gitu. Ya, makanya Rasul menyambung puasanya. Kenapa? Karena Rasul diberi makan oleh Allah. Diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dilarang bagi umatnya untuk melakukan wisol. Ya, untuk melakukan wisol. Demikian beberapa petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tentunya ikhwah sekalian, di bulan Ramadan banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Monggo puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, lakukan sholat taraweh, jangan sampai ditinggalkan kalau bisa. Ya, perbanyak sedekah. Ya, sedekah di bulan Ramadan ini double pahalanya kan gitu. Abdul sedekah fi Ramadan, sedekah paling abdul sedekah di Ramadan. Ya, sedekah itu bisa bentuknya kita memberi uang, silahkan. Ya, sedekah itu bisa bentuknya kita memberi makan orang yang puasa, ini pun sedekah. Ya, maka perbanyak di bulan Ramadan it'amu, ya, to'am, memberi makan orang yang puasa supaya apa? Pahalanya double. Ya, karena orang yang memberi makan orang yang puasa, dia mendapatkan pahalanya orang tersebut tanpa mengurangi ya pahala puasanya dia. Di samping pahala puasa kita kan berarti double kalau bisa. Ya, maka jenengan berusaha di bulan Ramadan dapat puasa double. Dapat pahala puasa double dengan memberikan makan. Ya, dan memberikan makan tidak harus misalnya memberi ya makan dengan makanan yang berat gitu. Seseorang misalnya memberikan takjil saja gitu kan, memberikan kurma, memberikan minum dan lain sebagainya, itu sudah ditulis sebagai orang yang memberi makan. Kemudian jangan lupa bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, ayo hatamkan Al-Quran kalau bisa. Ya, sekali saja, kalau bisa 2 kali 3 kali lebih baik. Ya, kemudian nanti masuk 10 hari terakhir lebih semangat lagi. Petunjuk Nabi kalau 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang, beliau menghidupkan malamnya dan beliau apa? Ya, membangunkan keluarganya. Ini 10 hari terakhir jadi lebih semangat lagi. Banyak manusia ya semangatnya di 10 hari pertama atau 10 hari kedua, 10 hari terakhir malah udah lemah. Ya, maka kita ini orang-orang yang sudah paham agama, yang sudah ngaji dan lain sebagainya, jadikan 10 hari terakhir pembeda puasa kita. Kenapa? Rasul itu 10 hari terakhir lebih semangat gitu kan. Maka kita juga iya gitu kan. Harus lebih semangat di 10 hari terakhir. Ya, karena banyak orang kalau udah 10 hari mikirnya udah baju baru lah, kue dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah ya puasa bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi bekal kita. Ya, imak besok, imak Selasa sudah mulai puasa, jadikan Nabi sebagai panutan kita. Ya, Nabi sebagai suri toladan kita. Bagaimana puasanya Nabi? Oh begini. Ya, dan selalu kita jadikan apa? Ya, sesuai dengan sunnah, karena sekali lagi al-iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fil bidah. Ya, sederhana tapi sesuai sunnah lebih baik daripada ya banyak-banyakan ibadah tapi ternyata nggak ada sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah duhur kita tidak ada tanya jawab ya. Kita cukupkan tentunya ya kajian kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi bekal memasuki bulan Ramadan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk kajian selama Ramadan jadwalnya di hari Jumat ba'da asar ya. Jadi jangan hari Ahad kayak gini, nanti enggak ketemu teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka juga donasi untuk Ramadan.
insya Allah filernya akan segera di-share. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin ikut andil silahkan menghubungi kami atau bisa juga transfer di rekening yayasan. Untuk yang ikut donasi dalam bentuk selain uang, mohon segera menghubungi, karena ini banyak yang sudah menghubungi, jadi nanti kalau sampai double-double kan tidak pas. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya masih dibuka donasi untuk finishing ya, finishing gedung ini. Jadi bapak ibu-ibu yang ingin berinfak terutama nanti di bulan Ramadan dipersilahkan ya. Alhamdulillah kemarin masih pengecatan belum selesai yang bagian belakang, yang bawah ya mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Demikian pengumuman dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.